Namaku Putri. Bukan nama yang panjang atau berlebihan, tapi cukup untuk menggambarkan siapa aku di mata orang tuaku. Seorang putri yang mereka sayangi, anak bungsu satu-satunya perempuan di antara 3 bersaudara. Aku lahir di Singapura, di sebuah rumah sakit swasta mewah di kawasan Novena, dengan ayah yang sudah menjadi dokter spesialis jantung terkemuka dan ibu yang dulunya adalah seorang perawat yang kemudian memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Aku tumbuh di lingkungan yang nyaman, terlalu nyaman bahkan, jika boleh jujur. Ayahku, Dr. Suryadi Wijaya, adalah sosok yang sangat kukagumi. Beliau bukan hanya dokter biasa, melainkan seorang kardiolog yang namanya dihormati di kalangan medis Asia Tenggara. Setiap pagi, beliau berangkat ke rumah sakit dengan jas putih yang selalu bersih, dan setiap malam beliau pulang dengan senyum lelah tapi puas karena telah menyelamatkan nyawa seseorang. Ibu, wanita yang sabar dan anggun, selalu ada di rumah menyiapkan makanan sehat dan mendengarkan cerita kami. 2 kakak laki-lakiku, Arya dan Bima, kini sudah menjadi pengacara dan pengusaha muda sukses di Singapura. Kami hidup berkecukupan, lebih dari cukup, bahkan. Rumah kami di kawasan Orchard Road bukanlah rumah biasa. Itu adalah unit penthouse di lantai tertinggi sebuah apartemen eksklusif dengan pemandangan kota Singapura yang memukau. Dari balkon kami, aku bisa melihat Marina Bay Sands dan cahaya-cahaya gemerlap yang membuat kota itu terasa seperti negeri dongeng. Mobil-mobil mewah, liburan ke Eropa setiap musim panas, tas dan sepatu desainer yang mengisi lemari, semua tersedia tanpa perlu aku memintanya. Tapi entah mengapa, sejak kecil, aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang kosong di balik semua kemewahan itu. Aku tidak ingin menjadi anak manja yang hanya menghabiskan uang orang tua. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri, bahwa aku bisa membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas hidupku. Mungkin itulah sebabnya, saat SMA, aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Indonesia. Bukan karena aku tidak menyukai Singapura, tapi karena aku ingin merasakan hidup yang berbeda. Aku ingin tahu seperti apa rasanya menjadi mahasiswa biasa yang naik angkutan umum, makan di warung pinggir jalan, dan berteman dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ayahku awalnya sangat menolak. Putri, kamu bisa kuliah di NUS atau NTU, kualitasnya tidak kalah dengan universitas manapun di dunia. Kenapa harus ke Indonesia? Beliau berkata dengan nada khawatir, alisnya berkerut seperti biasa saat beliau tidak setuju dengan sesuatu. Ibu juga ikut-ikutan mengkhawatirkanku. Tapi aku sudah bulat tekad. Aku memilih Universitas Indonesia, jurusan psikologi, sesuatu yang menurutku menarik karena aku selalu penasaran dengan cara kerja pikiran manusia. Akhirnya, ayahku mengalah. Tapi dengan satu syarat, beliau akan membelikanku sebuah rumah di Jakarta. Bukan apartemen kecil atau kos sederhana seperti yang aku inginkan, tapi sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Saat itu, kawasan itu belum seramai sekarang, tapi sudah menjadi salah satu area elit di ibu kota. Papa tidak akan membiarkan anak perempuannya tinggal sembarangan, kata ayahku tegas. Kamu mungkin ingin hidup sederhana, tapi keselamatanmu adalah prioritas. Rumah itu akan menjadi tempat perlindunganmu. Kalau suatu hari ada apa-apa, kamu bisa kembali ke sana. Itu milikmu sepenuhnya. Aku sempat berdebat, tetapi pada akhirnya aku menerima. Aku tahu itu adalah bentuk cinta ayah, meskipun cara beliau mengekspresikannya terasa berlebihan bagiku. Rumah itu luas, dengan taman kecil di depan, ruang tamu yang lapang, dapur modern, kamar-kamar yang nyaman, dan bahkan kolam renang mungil di belakang. Saat pertama kali aku melihatnya, aku terkesima sekaligus merasa tidak layak. Rumah sebesar itu untuk seorang mahasiswi yang baru berusia 20 tahun? Tapi ayahku tersenyum puas melihat ekspresiku, dan aku tahu tidak ada gunanya menolak lebih lama. Di kampus, aku bertemu dengan banyak teman baru. Aku menikmati masa-masa kuliah, diskusi di kelas, tugas-tugas yang menantang, dan tentu saja, kehidupan sosial yang ramai. Di salah satu acara orientasi fakultas, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah seluruh jalanku. Dia adalah mahasiswa teknik sipil dari Semarang, anak seorang pengusaha kecil yang tidak pernah bermimpi bisa masuk UI. Namanya Nafit. Aku memanggilnya Mas Nafit. Mas Nafit tidak tampan dengan cara yang mencolok. Dia tidak memiliki tubuh tegap atau wajah seperti aktor Korea yang sering muncul di poster. Tapi ada sesuatu di matanya, tatapan yang tenang dan hangat, seperti orang yang tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Dia sederhana, rendah hati, dan sangat perhatian. Saat dia berbicara, dia selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Saat dia tersenyum, kerutan lembut di sudut matanya membuatku merasa aman. Kami mulai dekat perlahan. Dia adalah orang pertama yang tidak pernah memperlakukanku seperti anak orang kaya. Dia tidak peduli dengan rumah mewahku, dengan mobil yang kukendarai, atau dengan nama besar ayahku. Dia melihatku sebagai putri, manusia biasa yang suka ngopi di pagi hari, yang bisa marah kalau kehabisan stok makanan, dan yang kadang menangis karena nilai jelek. Itu sangat menyegarkan. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya, pada ketulusannya, pada cara dia menatap dunia seolah-olah semua orang layak diperlakukan dengan baik. Kami berpacaran selama 2 tahun. Selama itu, aku sering membawanya ke rumah Senopati. Dia selalu terkesima dengan rumah itu, tapi tidak pernah sekalipun dia menunjukkan ketamakan. Dia hanya berkata, "Rumahmu sangat nyaman, Putri." Tapi aku lebih suka saat kita duduk di teras sambil ngopi dan ngobrol sampai larut malam. Kata-katanya itu membuatku semakin jatuh cinta. Ketika aku lulus, aku memutuskan untuk tetap di Indonesia. Ayahku menawarkan pekerjaan di Singapura, ibuku merengek agar aku pulang, kakak-kakakku mengirim pesan panjang lebar tentang betapa aku akan lebih baik di sana. Tapi aku menolak semuanya. Aku ingin bersama Mas Nafit. Aku ingin membangun masa depan bersamanya, di sini, di Indonesia. Aku dan Mas Nafit menikah setahun setelah aku lulus. Pernikahan kami sederhana, tidak seperti pesta besar yang diimpikan ibuku. Aku tidak mau memberatkan keluarganya. Kami mengadakan akad nikah di masjid kecil di Semarang, lalu resepsi sederhana di halaman rumah keluarganya. Ayahku datang, meskipun dengan wajah masam. Ibu menangis sepanjang acara. Tapi aku bahagia. Aku bahagia karena akhirnya aku memilih jalanku sendiri. Kami tinggal di rumah Senopati selama 2 tahun pertama pernikahan kami. Rumah pemberian ayahku itu menjadi saksi bisu awal-awal kehidupan rumah tanggaku. Aku mengisi setiap sudutnya dengan kenangan, foto-foto pernikahan di dinding, buku-buku bacaan di rak, aroma masakan yang aku coba pelajari dari resep ibuku. Mas Nafit sering bercanda bahwa kami tinggal di istana kecil. Aku tertawa, dan dalam hati aku bersyukur memiliki pria yang tidak pernah membuatku merasa bersalah karena memiliki rumah yang bagus. Tapi Mas Nafit tidak tinggal diam. Dia memiliki ambisi, dan aku melihatnya bekerja keras setiap hari. Bisnis kontraktor kecilnya mulai berkembang. Dia bangun sebelum matahari terbit dan pulang seringkali setelah malam larut. Aku tidak pernah mengeluh, karena aku tahu dia melakukan semua ini untuk kami. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa memberi aku kehidupan yang layak, tanpa harus bergantung pada uang ayahku. Dan dia berhasil. Setelah 2 tahun, bisnisnya berkembang pesat. Kami pindah ke rumah yang lebih besar di Pondok Indah, rumah yang kami beli bersama dari hasil jerih payahnya. Itu adalah momen yang sangat membanggakan baginya. Aku melihat sorot mata Mas Nafit saat kami pertama kali menginjakan kaki di rumah baru itu. Ada kebanggaan yang tidak bisa dia sembunyikan. "Ini rumah kita, Putri. Milik kita berdua," katanya, dan aku menangis bahagia. Rumah Senopati tetap aku pertahankan. Aku tidak pernah menjualnya, tidak pernah menyewakannya, meski banyak teman yang menyarankan agar aku mengambil keuntungan dari properti itu. Ada nilai sentimental yang terlalu besar untuk aku lepas. Rumah itu adalah hadiah dari ayah, tempat aku tumbuh menjadi dewasa, tempat awal pernikahanku, dan tempat yang selalu aku anggap sebagai rumah pulang, jika ada sesuatu yang buruk terjadi. Aku menyewa tukang kebun dan pembantu untuk merawatnya secara rutin. Rumput dipotong, taman disiram, debu dibersihkan. Sesekali, aku dan Mas Nafit datang ke sana hanya untuk duduk-duduk, mengenang masa lalu. "Rumah ini beruntung punya pemilik seperti kamu," katanya suatu kali. Aku tersenyum, tidak menyadari bahwa di balik senyum itu, ada hal-hal yang kelak akan menghancurkanku. Aku dan Mas Nafit hidup bahagia. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Kami memiliki rumah besar, mobil bagus, liburan setiap akhir tahun, dan rencana untuk memiliki anak. Aku tidak pernah meragukan cintanya. Aku percaya bahwa kami adalah pasangan yang sempurna. Tapi aku terlalu naif. Aku terlalu sibuk bahagia sehingga aku tidak melihat tanda-tanda yang mulai muncul. Telepon yang tidak diangkat, pulang malam yang semakin sering, dan senyum yang mulai terasa dipaksakan. Tapi biarlah. Untuk saat itu, aku masih bahagia. Dan kebahagiaan itu, yang ternyata rapuh, akan segera berakhir saat penyakit datang menjemputku. Awal tahun ini, aku mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhku. Awalnya hanya kelelahan biasa,
Hal yang wajar dialami siapa saja yang sibuk mengatur rumah tangga dan sesekali membantu Mas Nafit mengurus administrasi bisnisnya. Tapi kelelahan itu tidak kunjung hilang. Bahkan setelah tidur 8 jam penuh, aku masih merasa seperti baru saja berlari maraton. Anggota tubuhku terasa berat, dan aku sering menguap di tengah hari tanpa sebab yang jelas. Kemudian muncul gejala-gejala lain. Kepalaku sering berdenyut, terutama di bagian belakang, seperti ada palu kecil yang memukul-mukul tengkorakku dari dalam. Kadang-kadang, penglihatanku terasa kabur sebentar lalu kembali normal. Yang paling mengkhawatirkan, berat badanku mulai turun drastis meskipun aku makan seperti biasa, bahkan lebih banyak dari biasanya karena aku merasa selalu lapar. Aku kehilangan hampir 5 kilogram dalam waktu 2 bulan tanpa diet apapun. Awalnya aku menganggap ini karena stres. Mas Nafit belakangan ini memang berbeda. Dia pulang semakin larut, seringkali setelah jam 11 malam. Awalnya dia bilang ada proyek besar yang sedang dikejar. Lalu alasan berubah menjadi rapat dengan klien, lalu menjadi urusan administratif yang rumit. Aku tidak ingin menjadi istri yang cemburuan atau posesif, jadi aku memilih percaya. Tapi di dalam hati, ada kegelisahan yang tidak bisa aku abaikan. Suatu malam, saat dia pulang hampir tengah malam, aku menunggunya di ruang tamu. Aku memakai piyama kesukaanku dan membuat teh jahe hangat, mencoba tersenyum meski perasaanku kacau. Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk banget. Kita jarang makan bareng, jarang ngobrol. Aku kangen. Dia menatapku dengan mata lelah. Dia mencium keningku, cepat dan terburu-buru, lalu duduk di sofa di seberangku. Maaf, sayang. Proyek besar, aku harus fokus. Nanti kalau semua selesai, kita liburan ke Singapura, ketemu orang tuamu. Janji. Janji? Tanyaku setengah bercanda. Terakhir kali kamu janji mau liburan ke Bali, malah batal karena ada pekerjaan. Dia tersenyum canggung. Kali ini berbeda. Ini proyek terakhir yang besar. Setelah ini, aku bisa lebih santai. Percaya deh. Aku mengangguk. Aku memilih percaya karena aku tidak punya alasan untuk tidak percaya. Tapi saat dia masuk kamar mandi, aku mencium aroma parfum wanita di kerah kemejanya, aroma manis yang tidak pernah aku gunakan. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir curiga. Mungkin itu hanya aroma dari rekan kerja wanita. Mungkin aku terlalu sensitif. Tubuhku yang sakit membuatku paranoid. Sakitku semakin parah. Aku sering merasa pusing saat bangun tidur, dan beberapa kali aku hampir jatuh di kamar mandi. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan di dapur, dunia terasa berputar. Piring di tanganku jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku berusaha berpegangan pada meja dapur, tapi kakiku lemas. Detik berikutnya, aku sudah terbaring di lantai, kepalaku berdenyut, dan aku mendengar suara Mas Nafit berteriak panik. Putri, Putri, kamu kenapa? Aku membuka mata. Wajahnya sangat dekat, ketakutan. Ada sesuatu di matanya yang tidak biasa. Bukan hanya ketakutan, tapi juga sesuatu yang mirip rasa bersalah. Tapi aku tidak punya energi untuk memikirkannya. Aku hanya bergumam. Pusing, Mas. Aku pusing. Dia langsung membawaku ke rumah sakit. Dokter yang memeriksaku tampak serius. Setelah beberapa tes darah dan pemeriksaan fisik, dia memanggil Mas Nafit ke ruang konsultasi. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi saat Mas Nafit keluar, wajahnya pucat. Kamu harus ke Singapura, katanya. Dokter bilang kondisi kamu cukup kompleks. Lebih baik diperiksa oleh dokter spesialis yang lebih lengkap. Ayahmu bisa membantu. Aku terkejut. Apa yang terjadi padaku, Mas? Dia menggenggam tanganku. Kata dokter, kamu mungkin anemia berat dan ada indikasi gangguan tiroid. Tapi mereka belum bisa memastikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Aku nggak mau ambil risiko. Kamu harus pergi ke Singapura. Aku menatapnya lama. Kamu ikut. Dia menggeleng dengan ekspresi menyesal. Aku nggak bisa, sayang. Proyek lagi rame. Aku harus menyelesaikan ini. Tapi kamu bisa pergi sendiri, kan? Ayah dan ibumu ada di sana. Mereka akan merawatmu. Aku ingin marah. Aku ingin berkata, aku sakit, Mas, dan kamu memilih pekerjaan daripada aku. Tapi aku tidak punya energi untuk marah. Aku hanya mengangguk lemah. Baiklah. Aku menelepon ayahku malam itu. Begitu mendengar suaraku, beliau langsung khawatir. Kamu sakit, nah? Segera ke sini. Papa akan periksa kamu sendiri.
Jangan tunggu lama. Iya, Pak. Aku akan terbang besok. Ayahku mengatur semuanya. Tiket pesawat, penjemputan di bandara, bahkan janji dengan rekan-rekan spesialisnya di rumah sakit Mount Elizabeth. Mas Nafit mengantarku ke bandara keesokan paginya. Saat kami berpelukan di area keberangkatan, aku merasakan tubuhnya kaku. Jaga diri baik-baik, Putri. Segera pulang kalau sudah sembuh. Pasti, Mas. Aku tunggu kamu jemput di bandara nanti. Dia tersenyum, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Tentu. Aku menatap wajahnya sekali lagi sebelum berbalik. Entah mengapa, ada perasaan aneh di dadaku. Seperti firasat buruk bahwa sesuatu akan berubah saat aku pergi. Tapi aku mengabaikannya. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya padanya. 3 bulan aku di Singapura. Diagnosis akhirnya keluar. Anemia berat yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 yang parah, ditambah dengan gangguan tiroid, hipotiroidisme yang baru terdeteksi. Keduanya bisa diobati, tapi butuh waktu dan perawatan intensif. Aku harus menjalani terapi vitamin dosis tinggi, minum obat tiroid setiap hari, dan mengubah pola makanku secara drastis. Ayah dan ibu sangat perhatian. Ibuku memasak makanan bergizi setiap hari, mengawasi asupan garam dan gula, dan memastikan aku tidak melewatkan jadwal minum obat. Ayahku terus memonitor kondisiku dengan alat-alat medis yang dia bawa pulang dari rumah sakit. Kakak-kakakku bergantian menjenguk, membawa oleh-oleh dan cerita-cerita lucu untuk menghiburku. Tapi di tengah semua perhatian itu, ada kehampaan. Aku merindukan Mas Nafit. Aku meneleponnya hampir setiap malam, menceritakan perkembangan kondisiku, mendengarkan suaranya yang, entah mengapa, terasa semakin jauh. Belakangan, teleponnya sering tidak diangkat. Pesanku di WhatsApp dibalas singkat. Sibuk, sayang. Proyek lagi puncak. Aku mencoba tidak curiga, tapi bibit-bibit keraguan mulai bersemi. Mengapa dia tidak pernah menawarkan diri untuk datang ke Singapura? Mengapa dia tidak pernah bertanya lebih detail tentang kesehatanku? Mengapa suaranya terdengar canggung setiap kali aku menyebutkan rumah Senopati dalam percakapan? Aku mengusir semua pikiran itu. Aku fokus pada penyembuhan. Aku harus sembuh. Aku harus pulang. Aku harus melihat Mas Nafit dan memeluknya erat-erat. Aku tidak tahu bahwa saat aku berjuang untuk hidup di Singapura, di rumah Senopati, ada wanita lain yang sedang memamerkan rumahku sebagai miliknya. Ada pesta yang diadakan di rumah yang ayahku belikan untukku. Dan ada pria yang kucintai, pria yang kutinggalkan segalanya untuknya, berdiri di samping wanita lain, tersenyum, membiarkan semuanya terjadi. Dan aku tidak tahu bahwa kepulanganku yang mendadak akan mengubah segalanya dalam sekejap. Hari Rabu pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena tubuhku sudah benar-benar pulih, masih ada sisa-sisa kelelahan yang menjalar di tulang-tulangku, tapi karena aku tahu bahwa hari ini aku akan kembali ke Indonesia. Aku akan kembali ke rumah. Aku akan kembali ke Mas Nafit. 3 bulan di Singapura terasa seperti 3 tahun. Aku merindukan banyak hal, merindukan suara klakson khas Jakarta yang justru terasa seperti musik bagiku, merindukan aroma kopi tubruk yang selalu disiapkan Mas Nafit setiap pagi, merindukan rasa makanan pinggir jalan yang tidak pernah ada duanya di Singapura. Tapi yang paling aku rindukan adalah Mas Nafit sendiri. Pria yang menjadi alasan aku meninggalkan segala kemewahan di Singapura. Pria yang menjadi pusat dari seluruh keputusanku selama bertahun-tahun. Ketika dokter menyatakan bahwa kondisiku sudah stabil dan aku diperbolehkan pulang, perasaan pertama yang muncul adalah kegembiraan yang meluap-luap. Aku langsung membayangkan ekspresi Mas Nafit saat melihatku muncul di depan pintu, terkejut, lalu tersenyum, lalu memelukku erat-erat. Aku membayangkan kami duduk di ruang tamu rumah besar kami di Pondok Indah, berbincang tentang 3 bulan yang terlewat, dan kemudian aku membujuknya untuk liburan ke Bali seperti yang pernah dia janjikan. Tapi di sisi lain, ada juga perasaan lain yang tidak bisa aku abaikan. Selama 3 bulan terakhir, hubungan kami terasa renggang. Teleponnya jarang, pesannya singkat, dan saat kami berbicara, seringkali ada keheningan canggung yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu semua karena pekerjaan. Mas Nafit sedang mengejar proyek besar, katanya. Tapi di dalam hatiku, ada bisikan kecil yang terus bertanya, benarkah hanya itu? Aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu dia tanggal kepulanganku. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku ingin memberi kejutan. Aku ingin melihat matanya berbinar kaget dan bahagia saat aku muncul.
Aku ingin merasakan kembali momen-momen romantis yang dulu sering kami lalui, sebelum semua kesibukan dan jarak merenggutnya. Aku pulang besok, Pak, kataku pada ayahku malam sebelum keberangkatan. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Ayahku menghela napas panjang. Kamu yakin sudah benar-benar sembuh? Nah, Papa masih khawatir. Sudah, Pak. Dokter bilang aku boleh pulang. Aku juga kangen rumah. Kangen Mas Nafit. Ayahku menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekhawatiran, ada keraguan, dan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan firasat buruk. Tapi beliau tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya memelukku erat dan berbisik, hati-hati di sana, Putri. Kalau ada apa-apa, Papa selalu di sini. Kamu bisa pulang kapan saja. Aku tersenyum, tidak menyadari bahwa kata-kata ayahku itu akan menjadi kenyataan jauh lebih cepat dari yang aku duga. Perjalanan dari Singapura ke Jakarta memakan waktu sekitar 2 jam. Selama penerbangan, aku duduk di kursi dekat jendela, menatap awan-awan putih di bawahku. Pikiranku melayang kemana-mana, ke rumah pondok indah yang aku tinggalkan, ke kamar tidur yang aku harap masih beraroma Mas Nafit, ke dapur tempat kami sering memasak bersama di akhir pekan. Aku sudah merencanakan menu makan malam spesial untuk menyambut kepulanganku. Aku akan masak rendang, lauk favorit Mas Nafit, meskipun aku tahu rendang buatanku tidak akan pernah selezat buatan ibunya. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Udara Jakarta yang panas dan lembab menyambutku begitu pintu pesawat terbuka. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah aroma yang aku rindukan. Ini adalah rumah. Aku mengambil koper kecilku dan berjalan menuju area kedatangan. Mataku mencari-cari wajah Mas Nafit di antara kerumunan orang yang menunggu. Aku tahu dia tidak akan ada di sana, tapi sebagian kecil hatiku berharap dia muncul dengan kejutan. Tapi tidak. Yang ada hanyalah wajah-wajah asing, supir taksi dengan papan nama, dan kerabat lain yang menyambut kedatangan orang-orang terkasih. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Mas Nafit. Telepon berdering beberapa kali sebelum dia mengangkat. Mas, aku sudah di bandara. Bisa jemput? Diam sejenak. Lalu suaranya terdengar, sedikit terkejut dan agak canggung. Ah, apa? Kamu pulang hari ini? Kenapa nggak bilang dari kemarin? Pengen kejutan, kataku sambil tersenyum, meskipun senyum itu perlahan memudar mendengar reaksinya. Kamu bisa jemput? Dia terdiam lebih lama kali ini. Aku mendengar suara latar di belakangnya, suara orang-orang, mungkin keramaian. Di mana dia? Maaf, sayang. Aku lagi ada pekerjaan penting di luar kota. Nggak bisa jemput. Kamu naik taksi aja ya? Nanti malam aku pulang. Pekerjaan penting. Luar kota. Aku menahan napas, mencoba menekan kekecewaan yang mulai muncul. Baiklah, Mas. Aku pulang ke rumah dulu. Ya, ya. Hati-hati di jalan. Aku cepat-cepat pulang. Telepon ditutup. Aku berdiri di tengah keramaian bandara, merasakan sesuatu yang ganjal di dadaku. Kenapa dia tidak senang mendengar aku pulang? Kenapa suaranya terdengar seperti orang yang sedang terkejut dan bukannya bahagia? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin dia benar-benar sedang sibuk. Aku berjalan keluar bandara dan naik taksi. Sopirnya ramah, bertanya tentang perjalananku. Aku menjawab seadanya, pikiranku melayang. Saat taksi memasuki jalan tol menuju Jakarta, aku menatap pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, papan reklame, dan hiruk-pikuk ibu kota yang selalu bergerak. Semuanya terasa akrab, tapi juga terasa asing setelah 3 bulan pergi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada dorongan aneh di dalam hatiku. Sebuah suara kecil yang berbisik, mampirlah ke rumah Senopati. Rumah lamamu. Sudah lama tidak kamu lihat. Aku terdiam sejenak. Rumah Senopati. Rumah pemberian ayahku. Rumah yang selalu aku rawat meskipun tidak aku huni. Mungkin aku ingin melihat apakah semuanya masih terawat. Mungkin aku ingin mengenang masa-masa awal pernikahanku di sana. Atau mungkin ada sesuatu yang mendorongku untuk pergi ke sana, meskipun aku belum tahu apa. Pak, mampir ke Jalan Senopati dulu sebelum ke Pondok Indah, kataku pada sopir taksi. Sopir itu mengangguk. Baik, Bu, di Senopati mana? Aku menyebutkan alamatnya. Taksi berbelok dan mulai melaju menuju arah yang aku tunjuk. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Entah mengapa,
ada perasaan aneh yang menjalar di sekujur tubuhku. Perasaan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Taksi melaju pelan di jalan Senopati yang rindang. Pohon-pohon besar di sisi kanan kiri jalan menaungi trotoar, menciptakan suasana teduh yang kontras dengan hiruk-pikuk Jakarta di luar kawasan ini. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat rumahku. Rumah pemberian ayah. Rumah yang seharusnya kosong dan sunyi, hanya dirawat oleh tukang kebun dan pembantu yang aku bayar setiap bulan. Tapi hari ini, rumah itu berbeda. Di halaman depan, ada deretan mobil mewah terparkir rapi. Mercedes hitam, BMW putih, Lexus silver, bahkan ada satu Range Rover berwarna marun yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dari balik pagar besi, aku mendengar suara musik, lagu-lagu pop Indonesia yang diputar dengan volume cukup keras. Suara tawa dan obrolan orang-orang memenuhi udara, bercampur dengan aroma barbecue dan parfum mahal. "Berhenti di sini, Pak," kataku pada sopir taksi. Suaraku terdengar datar, meskipun di dalam dadaku, jantung berdebar tidak karuan. Taksi berhenti di pinggir jalan. Aku membayar sopir itu dengan uang pas dan turun. Koperku yang kecil aku tinggalkan di jok belakang, aku akan mengambilnya nanti. Yang penting saat ini adalah mencari tahu apa yang terjadi di rumahku. Aku berjalan mendekati pagar. Dari balik jeruji besi, pemandangan di halaman depan terlihat jelas. Ada meja panjang yang dipenuhi makanan, nasi tumpeng, ayam bakar, aneka lauk, dan hidangan-hidangan mewah lainnya. Beberapa orang berdiri di sekitar meja, mengambil makanan, tertawa, dan berbincang santai. Semua orang berpakaian rapi. Para pria memakai kemeja batik atau jas, para wanita memakai gaun atau kebaya dengan perhiasan yang berkilauan. Ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah pesta besar. Pesta yang diadakan di rumahku. Tanpa sepengetahuanku. Aku mencoba membuka pagar. Terkunci. Aku menekan bel di samping pagar. Tidak ada yang menjawab. Suara musik terlalu keras, suara tawa terlalu riuh. Tidak ada yang mendengar dering bel. Aku berjalan mengitari pagar menuju pintu samping. Ada jalan setapak kecil yang menghubungkan halaman depan ke halaman belakang. Pintu samping itu biasanya tidak pernah dikunci. Aku selalu memberitahu tukang kebun untuk membiarkannya terbuka agar dia bisa masuk dan keluar dengan mudah. Pintu samping itu terbuka. Aku melangkah masuk dengan perlahan. Kaki-kakiku membawaku melewati taman kecil di samping rumah. Taman itu masih hijau dan terawat. Tukang kebunku masih bekerja dengan baik, setidaknya itu satu hal yang masih baik. Dari sini, suara pesta semakin jelas. Aku bisa mendengar seseorang berbicara dengan mikrofon, menyapa para tamu. Suara wanita. Merdu. Percaya diri. Aku mendekati jendela dapur. Dari balik kaca, aku bisa melihat dapur yang sibuk. Beberapa pembantu berlalu lalang membawa nampan berisi makanan dan minuman. Ada juru masak yang sibuk menggoreng dan mengaduk. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Aku berjalan lebih jauh, menuju pintu belakang yang menghubungkan dapur dengan ruang tamu. Pintu itu setengah terbuka. Aku menyelinap masuk dan berdiri di sudut dapur, tersembunyi di balik lemari besar. Dari sini, aku bisa melihat seluruh ruang tamu. Dan apa yang aku lihat membuat darahku membeku. Ruang tamu rumahku telah diubah total. Sofa-sofa yang aku pilih dengan hati-hati bertahun-tahun lalu telah dipindahkan ke pinggir. Di tengah ruangan, ada panggung kecil tempat seorang penyanyi sedang bernyanyi dengan iringan band. Puluhan orang berdiri atau duduk di kursi-kursi tambahan yang disewa, semua tampak menikmati acara. Lampu-lampu hias berwarna-warni menggantung di langit-langit, menciptakan suasana seperti di klub malam. Tapi yang paling membuatku terpaku bukanlah dekorasi atau tamu-tamu yang berpesta. Itu adalah pria yang berdiri di tengah ruangan, di samping seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah menyala. Mas Nafit, suamiku. Dia mengenakan kemeja batik berwarna coklat dengan motif parang, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya berseri-seri dengan senyum lebar. Aku sudah lama tidak melihatnya tersenyum seperti itu. Tapi senyum itu bukan untukku. Senyum itu untuk wanita di sampingnya. Wanita itu cantik. Sangat cantik. Wajahnya oval dengan kulit putih bersih, mata bulat dengan bulu mata lentik, hidung mancung, dan bibir merah yang tersenyum manis. Rambut panjang hitamnya tergerai indah di bahu, dan gaun merah yang dia kenakan melekat sempurna di tubuhnya yang proporsional. Dia berdiri sangat dekat dengan Mas Nafit. Lengannya melingkar di lengan suamiku, seperti pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama.
Aku mendengar suara wanita itu. Dia berbicara dengan mikrofon yang dipegangnya. Selamat datang, teman-teman. Selamat datang di rumah kami. Rumah yang indah ini adalah hadiah dari suami saya, Mas Nafit, untuk keluarga kami. Kami sangat senang bisa berbagi kebahagiaan dengan kalian semua malam ini. Para tamu bertepuk tangan. Ada yang bersiul. Ada yang meneriakkan, mantap. Dan, yang rumah barunya. Wanita itu, aku tidak tahu namanya, tertawa manis dan mencium pipi Mas Nafit. Mas Nafit tersenyum dan membalas ciuman itu, tangannya merangkul pinggang wanita itu dengan akrab. Rumah hadiah dari suami, keluarga kami, nyonya rumah, aku terhuyung. Dadaku terasa seperti ditusuk oleh ribuan pisau. Aku merasakan mual yang luar biasa. Dunia terasa berputar. Tapi aku tidak jatuh. Aku menggenggam tepi lemari dapur dengan erat, mencoba menenangkan diri. Dia membawa wanitanya ke rumahku. Dia membiarkan wanitanya mengaku sebagai istri. Dia membiarkan wanitanya memamerkan rumah pemberian ayahku sebagai milik mereka berdua. Dia membiarkan wanita itu mengklaim bahwa Mas Nafitlah yang membelikan rumah ini. Padahal rumah ini adalah hasil keringat ayahku. Puluhan tahun ayahku bekerja sebagai dokter, mengorbankan waktu dan tenaga, untuk membeli rumah ini sebagai hadiah untuk anak perempuannya. Dan Mas Nafit, suamiku, tega-teganya membiarkan wanitanya mencuri cerita itu. Aku melihat sekeliling. Aku melihat foto-foto di dinding, foto-foto yang seharusnya foto keluargaku, foto ayah dan ibu, foto kakak-kakakku. Tapi semuanya telah diganti. Sekarang yang terpajang adalah foto-foto Mas Nafit dan wanita itu. Foto mereka berpelukan di pantai. Foto mereka makan malam romantis di restoran. Foto mereka tersenyum bahagia, seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa tamu sedang mengobrol. Ria ini beruntung banget ya, dapat rumah mewah dari Mas Nafit, kata seorang wanita berbaju kuning. Kapan-kapan aku mau rumah kayak gini juga. Iya, Mas Nafit tuh suami yang baik banget, sahut wanita lain berbaju hijau. Sayang banget mereka belum punya anak. Tapi kayaknya si Ria juga nggak begitu kepikiran, yang penting dia hidup nyaman. Aku mendengarnya. Aku mendengar semuanya. Mereka memanggil wanita itu Ria. Mereka memanggil Mas Nafit sebagai suami Ria. Mereka menganggap Mas Nafit adalah pria yang membeli rumah ini untuk keluarganya. Mereka semua terjebak dalam kebohongan. Kebohongan yang diciptakan oleh Mas Nafit dan wanita jalang itu. Aku mengepalkan tangan. Kukuku menusuk telapak tanganku, tapi aku tidak merasakan sakit. Yang aku rasakan hanyalah amarah. Amarah yang membara. Amarah yang menggerogoti setiap sel dalam tubuhku. Tapi aku tidak bertindak gegabah. Aku menahan diri. Aku ingin melihat lebih dulu. Aku ingin tahu sejauh mana kebohongan ini. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat. Aku berjalan kembali ke dapur. Tidak ada yang melihatku. Aku melirik ke arah wastafel dan meja dapur. Ada ember besar di sudut, ember berisi air kotor bekas mengepel lantai. Airnya keruh kecoklatan, ada noda hitam mengambang di permukaannya. Bau sabun pel yang tajam menusuk hidung. Aku tersenyum tipis. Air itu akan berguna nanti. Aku kembali ke sudut ruang tamu, bersembunyi di balik tiang besar. Aku mengamati. Aku mendengarkan. Aku menunggu. Wanita bernama Ria itu terus berbicara di mikrofon. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, teman-teman. Ini adalah simbol cinta Mas Nafit padaku. Dia membangun semuanya dari nol untuk keluarganya. Aku sangat bangga menjadi istrinya. Mendengar kata, istri, kepalaku terasa ingin meledak. Istri? Dia berani mengaku sebagai istri Mas Nafit? Padahal akulah yang menikah sah dengan pria itu. Akulah yang meninggalkan keluarga dan negaraku untuknya. Akulah yang berjuang bersamanya dari nol. Dan sekarang wanita ini mengaku sebagai istri? Mas Nafit menatap pria dengan mata penuh kasih. Aku juga bangga padamu, sayang. Tanpamu, aku tidak akan sekuat ini. Aku hampir muntah. Atau mungkin Mas Nafit sudah menceritakan kebohongan lain. Mungkin dia bilang aku sudah meninggal. Mungkin dia bilang kami sudah bercerai. Mungkin dia bilang aku tidak pernah ada. Apapun kebohongan yang dia ciptakan, satu hal yang pasti. Semua orang di ruangan ini, termasuk suamiku sendiri, telah mengkhianatiku. Aku menatap Mas Nafit. Pria yang kucintai. Pria yang kutanamkan seluruh harapanku. Pria yang aku banggakan di depan ayah dan ibuku. Dan sekarang dia berdiri di sana, berpesta dengan wanita lain,
membiarkan rumahku dinodai, membiarkan nama baikku dihancurkan. Aku merasakan sesuatu yang pecah di dalam dadaku. Bukan hanya hati, tapi seluruh diriku. Aku tidak bisa diam lagi. Selamat datang di rumah kami. Ini adalah rumah impian yang diberikan oleh suami saya, Mas Nafit, untuk keluarga kami. Kami sangat bahagia bisa berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua. Rumah kami, suami saya, Mas Nafit. Aku menatap Mas Nafit yang berdiri di samping wanita itu, tersenyum lebar, mengangguk-angguk seperti boneka yang patuh. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Dia membiarkan semua ini terjadi. Dia membiarkan wanita itu mengaku sebagai istrinya di hadapan puluhan tamu. Dia membiarkan wanita itu memamerkan rumah pemberian ayahku sebagai milik mereka berdua. Darahku mendidih. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya berdetak di telingaku. Tanganku gemetar hebat, kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku, sesuatu yang selama ini aku tahan, aku pendam, aku sembunyikan di balik senyum dan kesabaran. Sekarang semuanya meledak. Aku melangkah keluar dari balik tiang. Kaki kecilku melangkah dengan mantap meskipun seluruh tubuhku bergetar. Aku tidak peduli dengan tatapan para tamu yang mulai beralih padaku. Aku tidak peduli dengan musik yang masih diputar di latar belakang. Aku hanya fokus pada dua sosok di depanku, suamiku dan wanitanya. Mas Nafit adalah orang pertama yang melihatku. Wajahnya yang berseri-seri tadi langsung berubah. Senyumnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi ngeri yang tidak bisa dia sembunyikan. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dadanya naik turun dengan cepat seperti orang yang baru saja tersengat listrik. Wanita berbaju merah itu menoleh, mengikuti pandangan Mas Nafit. Matanya menatapku dengan heran, lalu curiga, lalu, setelah dia melihat ekspresi Mas Nafit, menjadi waspada. "Mas, ini siapa?" tanyanya, suaranya masih manis tapi ada nada tajam di baliknya. "Kenapa dia masuk tanpa diundang?" Aku tidak menjawab. Aku terus melangkah mendekat, langkah demi langkah, seperti kucing yang mendekati mangsanya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatapku dengan bingung, yang lain mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Mas Nafit," kataku, suaraku dingin tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Musik tiba-tiba berhenti. Mungkin ada yang mematikannya, dan semua mata tertuju padaku. "Kamu tidak mau memperkenalkanku?" Mas Nafit menggigit bibirnya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tangannya gemetar di samping tubuhnya. Putri." "Putri?" Wanita berbaju merah itu mengernyit. Dia menatap Mas Nafit, lalu menatapku. Matanya menyipit. "Putri, Putri, itu nama mantanmu, kan, Mas? Yang di Singapura?" Dia tersenyum sinis. "Oh, jadi ini dia. Mantan istri yang dulu kau tinggalin karena kau bosan? Katanya dia sakit-sakitan dan gak bisa kasih kau anak. Makanya kau pilih aku, kan?" Aku menahan napas. Wanita ini, Ria, panggilannya, berani bicara seperti itu di depanku? Di rumahku? Dia menyebutku mantan, padahal aku masih istri sah Mas Nafit. Dia mengatakan aku sakit-sakitan, padahal aku baru saja pulang dari perawatan intensif. Dia mengatakan aku tidak bisa memberinya anak, padahal kami belum pernah mencoba dengan sungguh-sungguh karena Mas Nafit selalu sibuk. "Ria, diam." Suara Mas Nafit akhirnya keluar, tapi itu hanya bisikan lemah yang tidak terdengar oleh siapapun kecuali kami bertiga. "Aku nggak mau diam." Ria menoleh pada Mas Nafit dengan tatapan marah. "Kau bilang dia nggak akan pulang cepat. Kau bilang dia masih di Singapura berbulan-bulan lagi. Kenapa dia ada di sini sekarang?" Dia menunjukku dengan jari yang gemetar. "Apa kau berbohong padaku?" Aku bilang diam. Kali ini suara Mas Nafit sedikit lebih keras, tapi masih tidak cukup untuk menghentikan wanita itu. Ria mendengus. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan menghina. "Jadi ini dia, ya, mantan istrimu? Jalang miskin yang gak bisa ngasih anak? Makanya kau gak mau balik ke dia. Kau mau wanita yang subur, yang bisa kasih kau keturunan, bukan wanita mandul kayak dia." Aku menatap Ria dengan mata yang sedingin es. "Aku masih istri sahnya. Kami belum bercerai." Ria tertawa. "Ah, masalah administratif kecil. Nggak lama lagi kau akan jadi mantan betulan. Mas Nafit sudah bilang, dia mau cerai sama kamu. Dia mau nikah sama aku. Rumah ini,
Semua ini semua milik kami berdua. Dia membentangkan tangannya ke sekeliling ruangan dengan gaya sok anggun. Mas Nafit yang ngasih aku rumah ini, loh. Dia bilang ini hadiah pernikahan buat aku. Ria. Mas Nafit berteriak, tapi suaranya masih terdengar lemah di telingaku. Hentikan, rumah ini bukan. Bukan apa? Potong Ria dengan tatapan tajam. Kau bilang ini rumah kau? Kau bilang rumah ini dibeli dari hasil bisnis kau? Aku berhak memamerkannya di depan tamu-tamuku. Mataku membelalak. Tidak mungkin. Mas Nafit berbohong juga pada Ria? Dia bilang rumah ini miliknya? Mas Nafit, kataku perlahan, suaraku bergetar tapi berusaha tenang. Kau bilang ke wanita ini bahwa rumah ini milikmu. Mas Nafit menunduk. Tidak ada jawaban. Ya, dia bilang itu. Sergah Ria dengan penuh kemenangan. Dan kau, siapa sih sebenarnya? Mantan istrinya yang datang ngamuk-ngamuk gak jelas? Keluar dari sini. Ini rumahku, rumah Mas Nafit dan aku. Kau gak punya hak di sini. Aku tersenyum. Senyum yang dingin, senyum yang menyakitkan, senyum yang membuat Ria terdiam sejenak. Rumahmu? Aku menggeleng pelan. Rumah ini milikku, Nona. Ayahku yang membelinya. Di sini, akta rumah itu masih atas namaku. Mas Nafit tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk rumah ini. Ria terperangah. Dia menoleh ke Mas Nafit dengan mata melotot. Mas, benar itu? Rumah ini bukan punya kamu? Mas Nafit tidak menjawab. Dia hanya menunduk lebih dalam, tubuhnya gemetar. Jawab, Mas, teriak Ria. Dia meraih kerah baju Mas Nafit, mengguncangnya. Kau bohong sama aku? Kau bilang ini rumah kau? Kau bilang ini hadiah buat aku? Ria, tolong jangan di sini. Suara Mas Nafit lirih, nyaris tak terdengar. Jangan di sini. Ria tertawa keras, suaranya pecah. Kau mempermalukanku di depan semua tamuku. Kau bilang aku istri sahmu. Kau bilang rumah ini milik kita. Dan sekarang datang mantan istrimu yang sok-sokan mengaku pemilik rumah? Kau. Sudah cukup. Aku tidak tahu kapan aku berteriak. Suaraku meledak di ruangan itu, menggema di setiap sudut. Semua tamu membeku. Ria berhenti berbicara. Bahkan Mas Nafit mengangkat kepalanya dengan terkejut. Kau, kataku menunjuk Ria. Berani-beraninya kau menghinaku di rumahku sendiri. Berani-beraninya kau menyebutku mandul, menyebutku jalang, menyebutku tidak berhak atas rumah ini. Siapa kau sebenarnya? Seorang perempuan jalang yang merebut suami orang, yang tidur dengan pria beristri, yang berani mengaku sebagai nyonya rumah di properti yang bukan milikmu. Ria mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. Aku tidak. Kau tidak apa? Aku melangkah mendekat. Kau tidak tahu bahwa aku adalah putri yang sah? Kau tidak tahu bahwa Mas Nafit adalah suamiku? Kau tidak tahu bahwa rumah ini adalah pemberian ayahku? Aku? Ria menoleh pada Mas Nafit yang masih terdiam. Dia bilang kalian sudah cerai. Dia bilang kau wanita jalang yang ditinggal karena mandul. Darahku mendidih mendengar kata itu lagi. Mandul. Wanita ini mengatakannya 2 kali. Mengatakannya dengan penuh kebencian. Mengatakannya di hadapan puluhan tamu yang kini menonton kami seperti pertunjukan. Aku menatap Mas Nafit. Kau bilang padanya aku mandul? Mas Nafit menggeleng, air matanya mulai mengalir. Tidak, Putri. Aku tidak. Dia bilang, potong Ria, putus asa. Dia bilang kau nggak bisa hamil. Itu sebabnya dia pilih aku. Aku bisa kasih dia anak. Aku muda, subur, dan aku lebih baik dari kau dalam segala hal. Aku tersenyum lagi. Senyum yang sama. Dingin, menyakitkan, dan penuh kemarahan yang tertahan. Kau pikir kau lebih baik dariku? Kau tidur dengan suami orang? Kau merebut rumah orang? Kau mengaku-ngaku sebagai istri di hadapan orang banyak. Apa yang lebih baik dari itu? Mungkin aku lebih baik dari kau yang gak bisa jaga suami sendiri. Ria berteriak histeris. Kau sakit-sakitan, kau lemah, kau nggak berguna. Pantas saja Mas Nafit lebih milih aku daripada kau. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Ria dengan mata yang tajam, lalu menoleh ke sekeliling ruangan. Mataku melihat ember di sudut dapur yang terbuka. Ember besar berisi air bekas pel yang kotor dan keruh. Aku akan tunjukkan siapa yang lebih berguna, kataku pelan. Aku berjalan menuju dapur dengan langkah mantap.
Ria menatapku dengan bingung. Para tamu berbisik-bisik. Mas Nafit hanya diam membisu, bibirnya bergetar tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku mengangkat ember itu. Berat. Air di dalamnya gelap dan kotor, bercampur sabun dan kotoran lantai yang baru dipel. Aku berjalan kembali ke ruang tengah dengan ember di kedua tanganku. Putri, Putri, jangan. Mas Nafit akhirnya bersuara, tapi suaranya masih lemah, penuh ketakutan. Terlambat, Mas, kataku datar. Kau sudah memilih untuk diam. Sekarang kau lihat apa yang terjadi pada wanita yang kau pilih. Ria menatapku, mulutnya terbuka. Kau mau apa dengan ember itu? Aku tidak menjawab. Aku mengangkat ember itu setinggi dada, lalu dengan sekuat tenaga, aku menyiramkan seluruh isinya ke kepala Ria. Air kotor itu mengalir deras, membasahi rambut panjangnya yang indah, mengotori gaun merah mewahnya, menetes ke wajahnya yang cantik. Ria menjerit histeris, tangannya menggapai-gapai seperti orang tenggelam. Air kotor mengalir ke matanya, ke mulutnya, ke leher dan dadanya. Gaun merahnya yang tadi memukau kini penuh noda hitam dan kotoran. Kau? Ria terbatuk-batuk, air kotor membanjiri wajahnya. Kau berani? Aku lebih dari berani, kataku, suaraku lantang dan penuh wibawa. Aku adalah pemilik sah rumah ini. Aku adalah istri sah Mas Nafit. Dan kau? Aku menunjuk Ria dengan jari yang bergetar. Kau adalah perempuan jalang yang hanya pantas mendapatkan air kotor semacam ini. Ria menangis terseduh-seduh. Air kotor bercampur air matanya, mengalir di pipinya. Dia tidak lagi terlihat cantik dan anggun. Dia terlihat menyedihkan, basah, kotor, dan hina di depan semua orang. Kalian semua. Aku menoleh pada para tamu yang masih terpana, mulut mereka terbuka, mata mereka membelala. Saksikan wanita ini. Wanita yang berani mengaku sebagai istri sah dari suamiku. Wanita yang berani memamerkan rumah pemberian ayahku sebagai miliknya. Sekarang dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Para tamu saling pandang. Ada yang menunduk malu, ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang mulai mengambil tas mereka untuk pergi. Keluar, bentakku. Kalian semua keluar dari rumahku. Sekarang juga. Mereka tidak perlu diulang. Para tamu berhamburan keluar, saling dorong, malu dan ketakutan. Ada yang masih sempat menatap Ria dengan tatapan iba, tapi sebagian besar hanya ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Dalam hitungan detik, ruangan yang tadi ramai menjadi kosong. Hanya aku, Mas Nafit, dan Ria yang masih menangis histeris di lantai basah. Aku meletakkan ember kosong itu di lantai. Aku menatap Mas Nafit yang masih berdiri membeku, wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya gemetar. Kita selesaikan ini di rumah, Mas, kataku dingin. Rumah kita di Pondok Indah. Aku tunggu di sana. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Ria yang masih terisak dan Mas Nafit yang hanya bisa membisu. Di luar, udara malam menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. Tanganku masih gemetar, tapi aku tidak menangis. Tidak sekarang. Aku terlalu marah untuk menangis. Aku menaiki taksi yang masih menunggu di pinggir jalan. Ke Pondok Indah, Pak, kataku. Taksi melaju meninggalkan rumah Senopati. Aku menatap rumah itu di kaca spion, melihatnya semakin mengecil. Rumah pemberian ayahku. Rumah yang telah menjadi saksi bisu penghinaan terbesar dalam hidupku. Tapi aku belum selesai. Masih ada Mas Nafit yang harus aku hadapi. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang harus aku tanyakan. Masih ada keputusan besar yang harus aku ambil. Aku menggenggam erat tepi rokku, menahan getaran yang tidak mau reda. Besok, aku akan membuat keputusan itu. Tapi malam ini, aku hanya ingin pulang ke rumah kami yang lain, menghadapi suamiku, dan mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Perjalanan dari rumah Senopati ke Pondok Indah terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di kursi taksi dengan tubuh yang masih bergetar hebat. Kedua tanganku menggenggam erat ujung rok, berusaha menghentikan getaran yang tidak bisa aku kendalikan. Sopir taksi sesekali menatapku di kaca spion, mungkin heran melihat seorang wanita berpakaian rapi dengan wajah pucat dan mata merah, tapi belum mengeluarkan setetes air mata. Aku tidak bicara sepanjang jalan. Aku tidak bisa. Kata-kata terasa tertahan di tenggorokanku, bercampur dengan amarah dan sakit yang sama besarnya. Pikiranku berputar-putar seperti angin puyuh, mencoba mencerna semua yang baru saja aku alami.
Mas Nafit dengan wanita itu. Wanita itu mengaku sebagai istrinya. Mereka berpesta di rumah pemberian ayahku. Mereka memamerkan rumahku seolah-olah itu milik mereka. Dan yang paling menyakitkan, Mas Nafit hanya diam. Dia tidak membela aku. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat Ria menghina aku. Dia tidak menghentikan Ria saat wanita itu menyebutku mandul dan tidak berguna. Aku teringat semua malam di Singapura saat aku menelepon Mas Nafit dan dia tidak menjawab. Saat aku mengirim pesan panjang dan dia membalas dengan 1 atau 2 kata. Saat aku bertanya tentang rumah Senopati dan dia terdiam canggung sebelum mengalihkan topik. Ternyata semua itu karena dia sibuk mengatur pesta di rumahku dengan wanitanya. Dia sibuk membiarkan perempuan itu mengaku sebagai nyonya rumah. Dia sibuk berbohong kepada Ria bahwa rumah itu adalah miliknya. Dan Ria, wanita itu dengan berani menghinaku di depan puluhan tamu. Dia menyebutku jalang. Dia menyebutku mandul. Dia menyebutku tidak berguna. Dia mengatakan bahwa Mas Nafit memilihnya karena dia lebih baik dariku dalam segala hal. Wanita yang tidur dengan suami orang, yang merebut rumah orang, yang mengaku-ngaku sebagai istri di hadapan orang banyak, berani mengatakan dia lebih baik dariku? Aku menutup mata, mencoba menenangkan napasku. Jangan menangis, Putri. Jangan menangis sekarang. Kamu harus kuat. Kamu harus menghadapi Mas Nafit dengan kepala tegak. Taksi tiba di depan rumah kami di Pondok Indah. Rumah besar itu berdiri megah, dengan taman yang hijau dan pagar besi yang kokoh. Rumah yang kami beli bersama dari hasil bisnis Mas Nafit. Rumah yang selama ini aku anggap sebagai simbol perjuangan kami berdua. Tapi sekarang, setelah apa yang aku lihat, rumah ini terasa asing. Terasa kotor. Aku turun dari taksi dan membayar sopir itu. Aku membuka pintu pagar dengan kunci yang masih tergenggam di tanganku. Aku berjalan menuju pintu depan, membukanya, dan masuk ke dalam. Rumah itu sunyi, tidak ada siapapun, hanya ada aroma ruangan yang tertutup seharian. Aku berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Foto itu diambil 4 tahun lalu. Kami berdua tersenyum bahagia, saling berpegangan tangan, dengan latar belakang taman bunga yang indah. Aku memakai gaun pengantin putih, dia memakai jas hitam dengan kupu-kupu. Kami terlihat sempurna di foto itu. Tapi sekarang, melihat foto itu, aku hanya merasa mual. Semua itu adalah kebohongan. Semua itu adalah ilusi. Aku menunggu. Menit berganti menit. Aku mendengar jam dinding berdetak pelan. Aku mendengar suara kendaraan lewat di jalan depan. Aku mendengar detak jantungku sendiri yang masih berdebar kencang. Setelah hampir 1 jam, aku mendengar suara mobil masuk ke halaman. Pintu dibuka, lalu ditutup. Langkah kaki mendekat. Lalu Mas Nafit muncul di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, kemeja batiknya kusut dan basah oleh keringat. Matanya merah dan sembab. Dia menatapku, dan di mataku, aku melihat pertarungan antara rasa bersalah dan ketakutan. Putri, suaranya serak. Jangan dekati aku, suaraku tajam, memotong kalimatnya sebelum dia bisa menyelesaikan. Duduk di sana, di sofa seberang. Jangan mendekat. Dia menurut. Dia berjalan perlahan ke sofa di seberangku dan duduk. Dia menunduk, tangannya bertaut di pangkuannya. Kami terdiam beberapa saat. Hanya suara napas kami yang terdengar di ruangan yang sunyi. Sekarang jelaskan, kataku dingin. Jelaskan semuanya. Aku mau tahu dari awal sampai akhir. Mas Nafit mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Putri, aku tidak mau mendengar permintaan maaf dulu. Aku mau penjelasan. Siapa wanita itu? Sudah berapa lama? Kenapa di rumah Senopati? Kenapa kau biarkan dia mengaku sebagai istri? Kenapa kau bilang padanya aku mandul? Dia menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat dia mengusap wajahnya. Dia, namanya Ria. Dia dulu sekretaris di kantorku. Kami mulai dekat sekitar setahun yang lalu. Saat itu kamu sering sakit-sakitan, aku sibuk, dan aku. Dia menunduk lagi, aku merasa kesepian. Ada satu malam, aku mabuk, dan terjadi sesuatu. Aku menyesal, Putri. Aku benar-benar menyesal. Tapi setelah itu, aku tidak bisa melepaskannya. Aku sudah terlanjur. Jadi kalian sudah berselingkuh setahun? Suaraku masih datar, tapi di dalam dadaku, ada ledakan amarah yang nyaris meledak. Dia mengangguk pelan. Aku mencoba mengakhirinya beberapa kali.
Tapi Ria selalu mengancam akan memberitahumu kalau aku putus dengannya. Aku takut, Putri. Aku takut kehilangan kamu. Jadi kau lebih memilih membiarkanku hidup dalam kebohongan? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Lebih memilih membawanya ke rumah pemberian ayahku? Membiarkannya memamerkan rumah itu sebagai miliknya. Mas Nafit menggeleng, air matanya mulai jatuh. Ria yang minta itu. Dia ingin punya rumah, ingin pesta di sana, ingin diakui sebagai istriku. Aku tidak punya pilihan. Aku takut dia akan membuat skandal. Aku pikir kamu tidak akan tahu karena kamu di Singapura. Aku pikir kau akan pulang minggu depan, dan aku bisa membereskan semuanya sebelum kau kembali. Aku pulang hari ini, kataku dengan suara yang nyaris berbisik. Aku pulang lebih awal untuk memberi kejutan. Dan kejutan apa yang aku dapatkan? Melihat suamiku yang setia bersanding dengan wanita lain, mengaku sebagai istri di rumah pemberian ayahku. Mendengar wanita itu menghinaku di depan umum. Mendengar kau membiarkannya menyebutku mandul dan tidak berguna. Aku tidak bilang kamu mandul, Putri. Mas Nafit berteriak, putus asa. Aku tidak pernah bilang itu. Dia berbohong. Aku hanya bilang kita belum punya anak karena kamu sering sakit, dan dia memutarbalikkan kata-kataku. Tapi kau tetap diam saat dia menghinaku. Kataku, suaraku pecah. Kau tidak membela aku. Kau tidak mengatakan bahwa aku adalah istrimu yang sah. Kau hanya diam. Seperti patung. Seperti orang yang tidak punya hati. Dia terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa dia berikan. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Kataku. Dan kali ini air mataku mulai mengalir. Bukan perselingkuhanmu. Itu sudah cukup menyakitkan, tapi bukan itu yang paling sakit. Yang paling sakit adalah kau membiarkan wanita itu memamerkan rumah ayahku. Rumah yang ayahku belikan untukku dengan keringatnya. Rumah yang aku rawat selama bertahun-tahun sebagai kenangan. Kau membiarkannya mengaku bahwa rumah itu adalah hadiah darimu. Padahal kau tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk rumah itu. Aku tahu, Putri. Aku tahu aku salah besar. Aku mencintaimu, Mas Nafit. Potongku, suaraku pecah. Aku meninggalkan keluarga, meninggalkan Singapura, meninggalkan semua kemewahan yang ada di sana, hanya untuk bersamamu. Aku memilih hidup sederhana, aku memilih susah payah bersamamu, aku memilihmu di atas segalanya. Dan kau membalasnya dengan pengkhianatan ini? Aku menyesal, Putri. Aku benar-benar menyesal. Penyesalan tidak cukup. Aku berdiri dari sofa. Tubuhku masih lemas karena penyakit yang belum pulih total, tapi aku memaksakan diri. Penyesalan tidak akan mengembalikan kepercayaanku. Penyesalan tidak akan menghapus gambar wanita itu di rumahku. Penyesalan tidak akan menyembuhkan hatiku yang hancur. Penyesalan tidak akan mengembalikan harga diriku yang kau injak-injak di depan umum. Mas Nafit juga berdiri. Dia melangkah mendekat, tangannya terulur untuk meraih tanganku. Kita bisa memperbaiki ini, Putri. Aku janji akan mengakhiri semuanya dengan Ria. Aku akan berubah. Aku akan. Sudah terlambat. Aku mundur selangkah. Kau sudah memilih, Mas. Saat kau memilih untuk berselingkuh, saat kau memilih untuk membawanya ke rumahku, saat kau memilih untuk diam dan membiarkannya mengaku sebagai istrimu dan menghinaku, kau sudah memilih. Dan kau tidak memilihku. Dia jatuh berlutut di depanku. Air matanya bercucuran. Putri, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sungguh-sungguh. Ria tidak ada artinya bagiku. Kamu satu-satunya wanita yang kucintai. Aku bodoh, aku lemah, tapi aku mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan. Aku menatapnya. Pria yang dulu membuatku jatuh cinta. Pria yang membuatku percaya pada cinta sejati. Pria yang aku tinggalkan segalanya untuknya. Sekarang dia berlutut di hadapanku, menangis, memohon ampun. Tapi hatiku telah mati. Mati saat aku melihat wanita itu memegang lengannya. Mati saat aku mendengar wanita itu mengaku sebagai istrinya. Mati saat aku mendengar hinaan yang dilontarkan padaku dan dia hanya diam. Aku minta cerai, Mas, kataku pelan, dengan suara yang tenang meskipun air mata terus mengalir di pipiku. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Aku menutup pintu dan menguncinya. Aku jatuh di atas tempat tidur, dan untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, aku membiarkan diriku menangis. Aku menangis sejadi-jadinya.
Aku menangis untuk semua cinta yang kuhabiskan. Aku menangis untuk semua pengorbanan yang kulakukan. Aku menangis untuk pria yang kuberikan segalanya, dan membalasnya dengan pengkhianatan. Di balik pintu, aku masih mendengar suara isak tangis Mas Nafit. Tapi aku tidak membukanya. Aku tidak akan pernah membukanya lagi. Malam itu, setelah air mataku habis dan suara isak tangis di balik pintu mulai mereda, aku mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar saat menekan nomor ayahku. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Putri, nak, kenapa menelepon larang malam begini? Suara ayahku terdengar khawatir. Di latar belakang, aku mendengar ibu bertanya dengan cemas. Aku mencoba berbicara, tapi kata-kata tidak mau keluar. Aku hanya bisa terisak pelan. Putri, Putri, ada apa? Kamu kenapa? Suara ayahku semakin panik. Kamu sakit lagi? Kamu di mana? Pak. Akhirnya suaraku keluar, tersendat-sendat. Aku di rumah, di Pondok Indah. Pak, Mas Nafit selingkuh. Aku melihatnya sendiri. Dia membawa wanitanya ke rumah Senopati. Mereka mengadakan pesta di sana. Wanita itu mengaku sebagai istri, mengaku rumah itu milik mereka. Aku tidak bisa melanjutkan. Tangisku pecah lagi. Ayahku diam sejenak. Lalu aku mendengar dia menarik napas panjang. Putri, nak, tenang dulu. Papa dengar. Kamu di mana sekarang? Di kamar tidur. Mas Nafit di luar. Aku sudah bilang aku mau cerai, Pak. Bagus, kata ayahku tegas. Keputusan yang tepat. Kamu tidak perlu bertahan dengan pria seperti itu. Papa dan Mama selalu ada untukmu. Kamu mau pulang ke Singapura? Aku terisak. Aku mau pulang, Pak. Aku mau pulang. Besok, kata ayahku. Papa akan kirim tiket pesawat untuk besok. Papa minta kakakmu jemput. Kamu tinggalkan semuanya di sana. Papa akan urus perceraiannya dari sini. Iya, Pak. Terima kasih. Kamu anak Papa, suara ayahku melembut. Kamu selalu bisa pulang ke rumah. Ini rumahmu. Selamanya. Aku menutup telepon dan memeluk bantal erat-erat. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit kamar, mendengar suara langkah kaki Mas Nafit mondar-mandir di luar pintu. Sesekali dia mengetuk pelan, memanggil namaku dengan suara parau. Aku tidak menjawab. Aku tidak membuka pintu. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab dan kepala pusing. Aku membuka koper kecilku dan mulai mengemas barang-barang penting. Dokumen, perhiasan pemberian ibu, beberapa pakaian, dan foto-foto keluarga. Aku tidak mengambil apapun yang mengingatkanku pada Mas Nafit. Saat aku membuka pintu kamar, Mas Nafit masih duduk di lantai di depan pintu. Wajahnya kusut, matanya merah, bajunya masih sama seperti semalam. Dia langsung bangkit saat melihatku. Putri, aku pergi ke Singapura hari ini, potongku datar. Aku akan mengurus perceraian dari sana. Pengacara akan menghubungimu. Putri, jangan pergi. Kita bisa bicara. Kita sudah bicara cukup, kataku. Kau sudah memilih, Mas. Sekarang aku memilih. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Aku menuju pintu depan, membukanya, dan melangkah keluar. Taksi yang aku pesan sudah menunggu di depan pagar. Aku naik ke dalam dan menutup pintu. Melalui kaca belakang, aku melihat Mas Nafit berdiri di ambang pintu, menangis, tangannya terulur seperti ingin meraihku. Tapi aku sudah pergi. Aku tidak akan kembali. Di bandara, kakakku Bima sudah menunggu di area kedatangan. Begitu melihatku, dia langsung memelukku erat. Kamu baik-baik saja, Dik? Aku menggeleng, tapi tersenyum lemah. Aku akan baik-baik saja, Mas. Aku pulang. Perjalanan ke Singapura terasa cepat. Ayah dan ibu menjemputku di Bandara Changi. Ibu menangis melihatku, ayah memelukku dengan erat. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya membawaku pulang ke penthouse di Orchard Road, ke kamar masa kecilku yang masih sama seperti dulu. Hari-hari pertama di Singapura terasa berat. Aku sering terbangun di malam hari dengan hati yang sesak, mengingat kembali semua yang terjadi. Tapi keluarga selalu ada. Ayah memasak sarapan favoritku, ibu duduk di sampingku saat aku menangis, kakak-kakak bergantian mengajakku jalan-jalan untuk mengalihkan pikiranku. Aku memulai terapi dengan psikolog yang direkomendasikan ibu. Perlahan,
luka-lukaku mulai sembuh. Aku belajar bahwa pengkhianatan Mas Nafit bukanlah kesalahanku. Aku belajar bahwa aku berhak bahagia. Aku belajar bahwa harga diri lebih berharga daripada cinta yang diperoleh dengan mengorbankan segalanya. Proses perceraian berlangsung cepat. Mas Nafit menyetujui semua syarat tanpa banyak perlawanan. Mungkin karena dia tahu dia bersalah, mungkin karena dia sudah kehilangan segalanya. Aku menyerahkan rumah Pondok Indah padanya sebagai bagian dari penyelesaian, dan mengambil kembali rumah Senopati sepenuhnya sebagai milikku. Aku tidak pernah kembali ke Indonesia setelah itu. Rumah Senopati aku serahkan pada pengacara untuk diurus. Aku tidak mau melihatnya lagi, tidak mau mengingat semua kenangan pahit yang terjadi di sana. 6 bulan kemudian, aku mulai bekerja di klinik psikologi milik teman ibuku. Aku menemukan makna baru dalam hidupku, membantu orang lain yang juga terluka, yang juga berjuang untuk bangkit dari pengkhianatan dan kehilangan. Setiap kali melihat pasien yang datang dengan hati hancur, aku teringat pada diriku sendiri. Dan setiap kali melihat mereka mulai tersenyum lagi, aku merasa ada secercah harapan untukku juga. Ayah dan ibu sangat mendukungku. Kakak-kakakku selalu ada saat aku butuh. Aku mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, pergi ke gym, berjalan-jalan di Marina Bay, menikmati kopi di kafe favorit, dan sesekali bepergian ke luar negeri untuk liburan singkat. Aku tidak menyesal pernah mencintai Mas Nafit. Aku tidak menyesal meninggalkan segalanya untuknya. Karena semua itu membuatku menjadi siapa aku sekarang. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diriku sendiri. Kadang, saat malam sunyi, aku duduk di balkon apartemenku dan menatap gemerlap kota Singapura. Aku merenung, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan menemukan cinta lagi suatu hari nanti? Jawabannya, aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa aku sudah menemukan sesuatu yang lebih penting. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku adalah putri. Aku anak dokter dari Singapura. Aku mungkin pernah jatuh, tapi aku tidak akan pernah tetap di bawah. Aku akan bangkit. Aku akan hidup. Aku akan bahagia. Dengan caraku sendiri.